Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai materi standar audit atau SA 560 yang berisi tentang peristiwa kemudian. Sebelum saya sampaikan materi tersebut, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Puji Lestari, nomor induk mahasiswa 1805520153 dari Universitas di Kubang, Semarang. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk penilaian ujian akhir semester pengauditan 2 yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Dan berikut adalah cuplikan video sekilas mengenai Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas di Kubang, Semarang. Baik, langsung saja kita menuju ke materinya. Kewajiban auditor untuk menilai kewajaran atas laporan keuangan klien tidak terbatas pada pemeriksaan atas peristiwa dan transaksi yang terjadi hingga tanggal neraca. Menurut SA 560 menyatakan bahwa auditor juga mempunyai tanggung jawab atas peristiwa dan transaksi yang pertama mempunyai pengaruh material terhadap laporan keuangan, dan yang kedua terjadi sesudah tanggal neraca tetapi belum penerbitan laporan keuangan serta laporan auditor, dan peristiwa ini disebut peristiwa kemudian. Auditor juga harus mengidentifikasi dan mengevaluasi peristiwa kemudian sampai tanggal laporan auditor yang biasanya merupakan akhir dari pekerjaan lapangan. Nah, tanggung jawab ini dapat dilaksanakan dalam dua cara. Yang pertama adalah dengan mewaspadai peristiwa kemudian dalam melaksanakan pengujian substantif akhir tahun. Setiap pengujian pisah batas dan mencari kewajiban yang belum dicatat. Kemudian yang kedua dengan melaksanakan prosedur audit. Kemudian yang akan saya bahas mengenai peristiwa kemudian yang terdapat pada SA 560, yaitu meliputi ruang lingkup, kemudian ada peristiwa kemudian tanggal efektif, tujuan, definisi, ketentuan. Ketentuan ini terdiri dari peristiwa yang terjadi antara tanggal keuangan dan tanggal audit. Kemudian fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Kemudian selanjutnya itu ada penerapan dan penjelasan lain-lain. Pembahasan yang pertama ini yaitu paragraf 1 mengenai ruang lingkup. Standar audit berhubungan dengan tanggung jawab auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan. Dan paragraf 2 tentang peristiwa kemudian. Nah, laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Banyak pelaporan keuangan secara khusus merujuk pada peristiwa tersebut. Kerangka pelaporan keuangan tersebut biasanya mengidentifikasi jenis peristiwa. Yang pertama ini ada peristiwa kemudian jenis 1, yaitu menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan. Kemudian ada peristiwa kemudian jenis kedua,
menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Pada SA 700 menyatakan bahwa laporan keuangan auditor menginformasikan kepada pembaca bahwa auditor telah mempertimbangkan pengaruh atas peristiwa dan transaksi yang diketahui oleh auditor dan yang terjadi sampai tanggal tersebut. Lalu paragraf 3 tentang tanggal efektif. SA ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada tanggal atau setelah tanggal 1 Januari 2013 ini untuk emiten, kemudian 1 Januari 2014 ini untuk entitas selain emiten. Nah, penerapan ini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Kemudian, dapat disimpulkan di sini peristiwa kemudian jenis pertama memerlukan penyesuaian atas laporan keuangan. Sementara peristiwa kemudian jenis kedua memerlukan pengungkapan dalam laporan atau dalam kasus yang sangat material menyertakan data performa pada laporan keuangan. Kemudian paragraf 4 ini tujuan. Tujuan auditor adalah untuk A. Memperoleh bukti yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian dan pengungkapan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. B. Merespons secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor yang mana jika diketahui oleh auditor, tanggal tersebut memungkinkan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Lalu paragraf 5 ini definisi. Untuk tujuan ini, istilah berikut memiliki makna A. Tanggal laporan keuangan. Tanggal akhir dari periode terakhir yang dicakup pada laporan keuangan. Yang B. Tanggal pengesahan laporan keuangan. Tanggal yang pada saat itu semua laporan keuangan membentuk laporan termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan telah disusun dan diwewenang oleh pihak yang bersangkutan menyatakan bahwa bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Kemudian C. Tanggal laporan auditor. Tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan SA 700. Yang D. Tanggal diterbitkannya laporan keuangan. Tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan auditan bagi pihak ketiga. Yang E. Peristiwa kemudian. Peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Paragraf 6 ini ada ketentuan. Nah, peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang berisi tentang auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan telah diidentifikasi. Namun, auditor tidak diharapkan untuk melakukan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang mana prosedur audit yang sebelumnya ditetapkan telah menyediakan kesimpulan yang memadai. Kemudian ada paragraf 7. Auditor harus melaksanakan prosedur yang disyaratkan oleh paragraf 6
sehingga prosedur tersebut mencakup periode dari tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor atau periode terdekat. Auditor harus mempertimbangkan periode resiko auditor dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit yang harus mencakup hal-hal sebagai berikut. A. Memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian telah teridentifikasi. Yang B. Meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Yang C. Membaca risalah rapat. Ketika ada tentang pemilik manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas yang rapat tersebut diadakan setelah tanggal laporan keuangan dan meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas dalam laporan tersebut yang risalahnya hasil rapatnya belum tersedia. Yang D. Membaca laporan keuangan interim terakhir entitas, itu jika ada. Yang paragraf 8 ini terdiri dari atau yang berisi auditor jika sebagai hasil prosedur yang telah dilakukan yang disyaratkan oleh paragraf 6 dan 7, auditor mengidentifikasi peristiwa yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Auditor harus menentukan apakah setiap peristiwa tersebut telah digambarkan dalam laporan keuangan secara tepat dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Kemudian ada representasi tertulis, ini ada pada paragraf 9 yang berisi auditor harus meminta kepada manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memberikan suatu representasi tertulis berdasarkan SA 580 yang mengatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku telah disesuaikan atau diungkapkan. Kemudian fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun tanggal laporan keuangan diterbitkan. Ini ada paragraf 10 yang berisi tentang auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun, jika setelah tanggal laporan auditor tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta dikemukakan oleh auditor yang mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Jika fakta tersebut telah diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, maka auditor ini harus A. Membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang B. Menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan dan jika demikian meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Paragraf 11 ini jika manajemen mengubah laporan keuangannya, maka auditor harus A. Melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas laporan keuangan. Yang B. Kecuali jika kondisi yang tertera pada paragraf 12 terjadi, yaitu memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam laporan paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal laporan auditor baru dan menyediakan suatu laporan audit baru atas laporan keuangan yang telah diubah.
laporan suatu auditor yang baru tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Dan paragraf 12 ini berisi bila mana peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas pelaporan keuangan yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa kemudian atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan. Maka auditor diizinkan untuk membatasi prosedur audit atas peristiwa kemudian yang disyaratkan pada paragraf 11b yang berkaitan dengan perubahan tersebut. Dalam kasus ini, auditor harus mengubah laporan auditor dengan memasukkan suatu tanggal tambahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa auditor untuk peristiwa kemudian hanya dibatasi pada perubahan atas laporan keuangan yang digambarkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan, atau B. menyajikan suatu laporan auditor baru untuk laporan auditor yang diubah yang meliputi suatu pernyataan dalam suatu paragraf penekanan suatu hal atau paragraf hal lain yang menyampaikan bahwa prosedur audit atas peristiwa kemudian hanya terbatas untuk perubahan pada laporan keuangan seperti yang dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan yang relevan. Kemudian paragraf 13 ini berisi dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau kerangka keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang diubah. Dan oleh karena itu, auditor tidak perlu menyediakan suatu laporan auditor yang diubah atau yang baru. Namun, jika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, maka jika laporan auditor belum diserahkan kepada entitas, auditor harus mengubah opininya seperti yang disyaratkan pada SA 705 dan kemudian menyerahkan laporan auditor tersebut. Kemudian yang B ini, jika laporan auditor telah diserahkan kepada entitas, auditor harus memberitahu manajemen dan kecuali jika pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola melihat dalam pengelolaan entitas, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas agar tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga sebelum perubahan yang diperlukan ini dibuat. Jika laporan keuangan diterbitkan kemudian tanpa memasukkan perubahan yang diperlukan, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pengguna melakukan kepercayaan terhadap laporan auditor tersebut. Kemudian ada paragraf 14, fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Nah, setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangannya tersebut. Namun, jika setelah laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh auditor, yang jika fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, mungkin dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Dan maka auditor tersebut harus membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
B. Menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan atau tidak. Yang C. Meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal itu dalam laporan keuangannya. Dan paragraf 15 ini berisi tentang jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus A. Melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Yang B. Menetapkan tahap-tahap yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya bersamaan dengan laporan auditor diberi informasi tentang situasi tersebut. Yang C. Kecuali jika kondisi dalam paragraf 12 berlaku. Yang ini terdiri dari memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf 6 dan paragraf 7 sampai pada tanggal laporan auditor baru dan tanggal laporan auditor yang tidak lebih awal daripada laporan auditor baru atas laporan keuangan yang diubah. Yang C. Kondisi dalam paragraf 12 terjadi, ubah laporan auditor atau serahkan laporan auditor baru seperti yang disyaratkan pada paragraf 12. Selanjutnya, paragraf 16, auditor harus memasukkan dalam laporan auditor baru atau yang diubah. Suatu paragraf menekankan atas suatu hal paragraf hal lain-lain dengan berpedoman pada suatu catatan atas laporan keuangan yang lebih intensif membahas alasan perubahan atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya dan laporan yang diserahkan pada sebelumnya oleh auditor. Selanjutnya paragraf 17. Ini jika manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya, sudah diberitahu tentang situasi tersebut dan juga tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah. Maka auditor tersebut harus memberitahu manajemen, dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, bahwa auditor akan berusaha untuk mencegah pengguna melakukan kepercayaan masa depan terhadap laporan auditor tersebut. Jika meskipun dengan pemberitahuan tersebut, manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan tersebut, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pengguna melakukan kepercayaan terhadap laporan auditor. Kemudian materi, penerapan, dan penjelasan lainnya, ini ada ruang lingkup yang ada pada paragraf A1. Ketika laporan keuangan auditan dimasukkan dalam dokumen lain setelah penerbitan laporan keuangan, auditor mungkin memiliki tanggung jawab tambahan yang berhubungan dengan peristiwa kemudian yang diperlukan oleh auditor, seperti ketentuan perundang-undangan yang melibatkan penawaran atas sekuritas untuk publik dalam yurisdiksi tempat ditawarkannya sekuritas tersebut. Contohnya, auditor mungkin diharuskan untuk melakukan prosedur audit tambahan sampai pada tanggal dokumen penawaran terakhir. Nah, prosedur-prosedur ini dapat mencakup hal yang tercantum pada paragraf 6 dan paragraf 7 yang dilakukan sampai pada atau mendekati tanggal berlaku efektif dokumen penawaran terakhir, dan membaca dokumen penawaran tersebut untuk menganalisis apakah
informasi lain dalam dokumen penawaran konsisten dengan informasi keuangan yang terkait dengan auditor. Kemudian definisi ini tanggal pengesahan laporan keuangan ini ada pada paragraf A2. Dalam beberapa yurisdiksi, peraturan perundang-undangan mengidentifikasi individu-individu atau badan-badan. Sebagai contoh, manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, yang bertanggung jawab untuk menyimpulkan bahwa semua pertanyaan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait, telah disusun dan ditetapkan proses persetujuan yang diperlukan. Dalam yurisdiksi yang lain, proses persetujuan tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan entitas mengikuti prosedurnya. Dalam menyusun dan menyelesaikan laporan keuangannya dalam kacamata manajemen dan struktur tata kelola yang ada. Dalam beberapa yurisdiksi, persetujuan akhir oleh pemegang saham diperlukan. Dalam yurisdiksi tersebut, persetujuan terakhir oleh pemegang saham tidak diperlukan untuk auditor menyimpulkan bahwa audit yang cukup dan tepat yang menjadi basis bagi opini auditor atas laporan keuangan telah diperoleh. Tanggal persetujuan laporan keuangan untuk SA ini adalah tanggal yang lebih awal yang pada saat itu pihak yang berwenang menentukan bahwa seluruh pernyataan yang membentuk laporan keuangan termasuk di dalamnya telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Lalu tanggal laporan auditor ini ada pada paragraf A3. Laporan auditor tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal yang pada saat itu auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis opini atas laporan keuangan, termasuk bukti bahwa semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Sebagai konsekuensinya, tanggal laporan auditor tidak dapat lebih awal dari tanggal pengesahan atas laporan keuangan, seperti yang didefinisikan dalam paragraf 5b. Suatu periode waktu mungkin berlalu karena masalah administratif antara tanggal laporan auditor bagaimana yang didefinisikan dalam paragraf 5C dan tanggal penyerahan laporan auditor kepada entitas. Kemudian tanggal penerbitan laporan keuangan ini ada paragraf A4. Tanggal penerbitan laporan keuangan pada umumnya bergantung pada peraturan yang berlaku dalam lingkungan yang menjadi tempat berusaha entitas. Dalam beberapa kondisi, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin merupakan tanggal pada saat laporan keuangan diserahkan kepada badan pengatur. Karena laporan keuangan auditan tidak dapat diterbitkan tanpa laporan auditor. Tanggal penerbitan laporan keuangan auditan tidak seharusnya hanya pada atau setelah tanggal laporan auditor, tetapi juga harus pada atau setelah laporan auditor tersebut diserahkan kepada entitas. Kemudian ada pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik. Ini ada pada paragraf A5.
Dalam kasus sektor publik, tanggal penerbitan keuangan mungkin sama dengan tanggal laporan keuangan auditan, dan laporan auditor atas laporan keuangan tersebut disajikan ke badan pembuat undang-undang atau dengan cara lain diumumkan kepada publik. Kemudian peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Ini ada pada paragraf A6, A7, dan A8. Pada paragraf 6 sendiri ini tergantung pada penilaian resiko oleh auditor. Prosedur audit yang disyaratkan dalam paragraf 6 mungkin mencakup prosedur yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, meliputi penelaahan atau pengujian atas catatan akuntansi atau transaksi yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Prosedur audit yang diharuskan oleh paragraf 6 dan paragraf 7 adalah tambahan prosedur yang mungkin dilakukan oleh auditor untuk tujuan lain dan mungkin menerbitkan bukti audit mengenai peristiwa kemudian. Sebagai contoh, untuk memperoleh bukti audit untuk saldo akun pada tanggal laporan keuangan seperti prosedur pisah batas atau prosedur yang berhubungan dengan penerimaan kemudian akun piutang. Pada paragraf A7 ini berisi atau menjelaskan prosedur audit tertentu dalam konteks bahwa audit disyaratkan untuk melakukan prosedur menurut paragraf 6. Namun, prosedur peristiwa kemudian yang disajikan oleh auditor dilakukan oleh auditor mungkin tergantung pada informasi yang tersedia dan khususnya seberapa luas catatan akuntansi telah disiapkan sejak tanggal laporan keuangan. Jika catatan akuntansi bukan yang terkini dan oleh karena itu tidak terdapat laporan keuangan interim baik untuk tujuan internal maupun eksternal yang disiapkan atau risalah rapat manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola belum dibuat. Prosedur audit yang relevan mungkin menggunakan inspeksi atas buku dan catatan yang tersedia, termasuk rekening koran bank. Paragraf A8 memberikan contoh beberapa hal yang dapat dipertimbangkan oleh auditor dalam rangkaian permintaan keterangan ini. Nah, paragraf A8 ini sebagai tambahan terhadap prosedur audit yang disyaratkan oleh paragraf 7, auditor dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai langkah yang diperlukan dan tepat untuk yang pertama, membaca budget perusahaan terakhir yang tersedia, prakiraan arus kas, dan laporan manajemen lain yang terkait untuk periode setelah tanggal laporan keuangan. Kemudian, meminta keterangan atau memperluas permintaan keterangan sebelumnya yang dilakukan secara tertulis maupun lisan kepada penasehat hukum entitas tentang proses litigasi atau klaim. Kemudian mempertimbangkan apakah representasi tertulis yang mencakup peristiwa kemudian tertentu mungkin diperlukan untuk mendukung bukti audit yang lain dan dengan demikian dapat diperoleh bukti yang cukup dan tepat. Kemudian permintaan keterangan ini ada pada paragraf A9 yang menjelaskan dalam meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola
tentang apakah ada peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Auditor dapat meminta keterangan tentang status terkini unsur-unsur yang dipertanggungjawabkan atas basis data awal atau tidak bersifat konklusif, dan meminta keterangan khusus tentang hal-hal yaitu sebagai berikut. Yang terdiri dari apakah komitmen baru, penarikan hutang, atau jaminan telah terjadi, lalu apakah penjualan atau akuisisi aset telah terjadi atau direncanakan. Selanjutnya, apakah telah terjadi peningkatan modal atau penerbitan instrumen hutang seperti penerbitan saham atau surat hutang baru atau surat perjanjian untuk penggabungan atau likuidasi telah dilakukan atau direncanakan. Kemudian, apakah aset telah dialokasikan oleh pemerintah atau dimusnahkan, sebagai contoh oleh kebakaran atau banjir. Lalu, apakah terdapat perkembangan yang berhubungan dengan kontingensi? Dan apakah penyesuaian akuntansi yang tidak lazim telah dibuat atau dipertimbangkan secara mendalam? Kemudian, apakah suatu peristiwa telah terjadi atau mungkin akan terjadi akan menimbulkan pernyataan tentang ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan. Dalam kasusnya, ini sebagai contoh, jika peristiwa-peristiwa tersebut menimbulkan pernyataan tentang validitas atau asumsi kelangsungan hidup perusahaan. Kemudian, apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk mengukur estimasi atau provisi yang dibuat dalam laporan keuangan. Kemudian, apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pemulihan aset kembali. Kemudian, membaca risalah rapat. Pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik ini ada pada paragraf A10. Dalam sektor publik, audit dapat membaca catatan ofisial atas tindakan yang relevan dengan badan legislatif dan meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindakan tersebut di mana catatan ofisial belum tersedia. Lalu ada fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun belum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Lalu tanggung jawab manajemen terhadap auditor ini ada pada paragraf A11. Seperti yang dijelaskan dalam A210, syarat dalam perikatan audit mencakup persetujuan manajemen untuk memberitahu auditor atas fakta-fakta yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan yang mungkin diketahui oleh manajemen selama periode tanggal laporan auditor sampai dengan tanggal laporan keuangan diterbitkan. Kemudian ini ada penggunaan tanggal ganda yang akan dijabarkan pada paragraf A12 yang menjelaskan tentang dalam kondisi yang dijelaskan dalam paragraf A12A, auditor mengubah laporan auditor untuk memasukkan tanggal tambahan yang dibatasi untuk perubahan tersebut. Tanggal laporan auditor atas laporan keuangan sebelum perubahan kemudian oleh manajemen tetap tidak berubah karena tanggal ini menginformasikan pembaca tentang kapan pekerjaan audit atas laporan keuangan tersebut diselesaikan. Namun, suatu tanggal tambahan dimasukkan dalam laporan auditor untuk menginformasikan kepada pengguna bahwa prosedur audit setelah tanggal tersebut terbatas pada perubahan kemudian atas laporan keuangan. Berikut adalah sebuah ilustrasi tentang tanggal tambahan tersebut. Nah,
tanggal laporan auditor, kecuali yang berkaitan dengan catatan Y, yang tanggal penyelesaian audit terbatas untuk perubahan yang dijelaskan dalam catatan Y. Lalu tidak ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen. Ini akan dijelaskan pada paragraf A13 yang menjelaskan tentang dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan keuangan yang sudah diubah. Hal ini sering terjadi ketika penerbitan laporan keuangan untuk periode berikutnya semakin dekat, sepanjang pengungkapan yang tepat dibuat dalam laporan tersebut. Selanjutnya ini pertimbangan spesifik untuk entitas sektor publik yang ada pada paragraf 14 dalam sektor publik, tindakan yang diambil yang sesuai dengan paragraf 13 ketika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dapat mencakup pelaporan secara terpisah untuk badan pembuat undang-undang atau badan lain yang relevan dalam hierarki pelaporan. Tentang implikasi peristiwa kemudian terhadap laporan keuangan dan laporan auditor. Kemudian, tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor ada pada paragraf A15 yang menjelaskan auditor mungkin perlu memenuhi kewajiban hukum tambahan pada waktu auditor telah memberitahu manajemen untuk tidak menerbitkan laporan keuangan dan manajemen telah menyetujui permintaan tersebut. Lalu paragraf A16 berbunyi, jika manajemen telah menerbitkan laporan keuangan walaupun ada pemberitahuan dari auditor untuk tidak menerbitkan laporan keuangan pada pihak ketiga, tindakan auditor untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Sebagai konsekuensinya, auditor mungkin mempertimbangkan adalah tepat untuk mencari advis hukum. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan, ini tidak ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen. Pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik ada pada paragraf A17. Dalam beberapa yurisdiksi, entitas dalam sektor publik mungkin dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Dalam kondisi tersebut, tindakan yang dapat dibagi auditor adalah untuk melaporkan hal tersebut kepada badan staturati yang tepat. Kemudian, tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor ada pada paragraf A18 yang menjelaskan ketika auditor yakin bahwa manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola telah gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan yang sebelumnya diterbitkan oleh perusahaan walaupun ada pemberitahuan sebelumnya dari auditor bahwa auditor akan mengambil tindakan dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan tersebut. Tindakan auditor tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Sebagai konsekuensinya, auditor mungkin mempertimbangkan adalah
tepat untuk mempercayai advice hukum. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada pemaparan yang kurang jelas atau kata-kata yang kurang dipahami. Semoga video ini bisa bermanfaat dan memberikan tambahan ilmu kepada yang menonton. Tetap semangat belajar di rumah selama masa pandemi ini. Tetap berusaha dan berdoa meskipun tugas setiap hari menanti. Ingat, usaha tidak akan mengkhianati hasil, jadi tetaplah semangat untuk berusaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.